Kisahku terjadi saat 8 tahun silam. Waktu itu aku berusia 17 tahun dan duduk di kelas 12 SMK. Aku tinggal di Jakarta bersama keluargaku yang hidup sederhana. Ayahku memiliki bengkel motor kecil-kecilan, sementara ibuku menjual nasi uduk di pagi hari. Aku anak pertama dari 3 bersaudara. Kedua adikku laki-laki. Adikku yang kedua kelas 6 SD dan yang terakhir di TKB. Hidup kami tidak kurang dan tidak juga berlebihan. Ayah dan ibuku selalu memprioritaskan kebutuhan sekolah dan makan kami ketiga anaknya. Tapi ada sesuatu yang kurang. Aku ingin seperti teman-temanku yang lain, yang bisa jalan-jalan ke mall untuk nonton bioskop atau sekedar nongkrong di kafe. Memiliki sepatu lebih dari 1 dan juga baju yang bermacam-macam modelnya. Seperti Ana, teman sebangkuku. Dia anak orang kaya. Kedua orang tuanya bekerja di perusahaan swasta. Setiap hari, Ana selalu diantar jemput oleh supir pribadi. Apapun yang diinginkannya langsung diberikan oleh orang tuanya. Tidak seperti aku. Aku harus bersabar jika ingin memiliki sesuatu. Seperti sepatu dan tas sekolah, aku baru boleh mengganti sepatu dan tasku jika benar-benar rusak dan tidak bisa dipakai lagi. Kata ayahku, yang penting masih bisa dipakai kan? Dengan berat hati, aku hanya bisa mengangguk. Walaupun hatiku sedih. Aku ingin mengatakan, aku juga ingin seperti teman-temanku ya. Tapi aku tahu, kata-kataku hanya akan menyakiti orang tuaku. Seminggu kemudian, saat jam istirahat, Ana menyerahkan sebuah amplop berwarna pink. Di sana tertulis namaku. Tanpa bertanya, Ana sudah menjelaskannya. Nan, ini undangan Sweet 17 dari Steffi. Hari Sabtu besok loh. Acaranya di hotel bintang 5. Kita datang bareng ya. Nanti aku jemput ke rumah kamu. Ajak Ana sangat bersemangat. Aku belum menjawab apa-apa. Karena pikiranku sibuk mencerna. Baju apa yang harus aku pakai? Aku tidak punya baju pesta, sepatu, dan tas pun tidak ada. Pestanya pasti sangat mewah. Aku ingin datang, tapi juga ragu. Apakah jika aku datang, aku hanya akan mempermalukan diriku sendiri? Keesokan pagi, ibu memanggilku. Kak, ini uang sekolah di atas meja makan ya. Nanti jangan lupa dibayarkan. Ibu berangkat jualan dulu. Suara ibuku terdengar di depan pintu kamar. Setelah mendengar pintu depan terkunci, barulah aku keluar kamar. Aku melihat buku slip SPP warna biru dengan logo sekolahku. Di dalamnya ada 3 lembar 100.000. Dari semalam aku berpikir, harus mencari uang kemana untuk membeli gaun, sepatu, dan tas tanpa meminta orang tuaku. Sebuah bisikan terdengar di kepalaku. Pakai saja uang sekolah, nanti kamu bisa ganti dari uang jajan. Bisikan itu seolah memberikan pencerahan dari masalahku. Sesampainya di sekolah, aku tidak menyetorkan uang yang dititipkan ibuku. Ketika bel pulang berbunyi, tanpa berpikir 2 kali, aku segera bergegas menuju mall yang tidak jauh dari sekolah dan membeli barang-barang yang aku inginkan. Aku berjanji, setelah ini aku akan mengumpulkan uang jajan dan mengganti uang sekolah yang aku pakai. Aku memilih gaun di etalase diskon.
Juga mencari sepatu dan tas yang murah tapi bagus. Setelah berkeliling, aku mendapatkan semua yang aku inginkan. Agar orang tuaku tidak curiga, aku membuang plastik belanjaanku di pinggir jalan dan menyimpan gaun, tas, dan sepatu di tas sekolahku. Keesokannya, aku bilang pada Ana, dia tidak usah menjemputku, dan aku meminta izin untuk menginap di rumahnya. Aku bersyukur karena Ana mengizinkannya. Orang tuaku pun yang sudah mengenal Ana juga membolehkan aku untuk menginap di rumah Ana. Hari pesta pun datang. Selama pesta berlangsung, banyak teman-temanku yang mengatakan kalau aku cantik. Mereka tidak menduga kalau aku yang selama ini tampil sederhana bisa berdandan seperti Ana. Tanpa bisa dibendung, aku sangat senang mendengar pujian-pujian dari temanku. Semenjak malam di pesta ulang tahun Steffi, teman-temanku sering mengajakku jalan. Aku yang berniat untuk mengganti uang sekolah yang telah kupakai, malah tanpa ragu memakainya lagi. Ibuku tidak pernah curiga, karena dia terlalu percaya padaku. Sekarang, aku punya banyak teman, dan aku juga bisa berdandan seperti mereka. Aku bukan lagi Nanda yang dulu, yang kuper dan gak kenal kafe. Beberapa minggu kemudian, aku dipanggil oleh guruku. Pak Hendro adalah wali kelasku. Dia menanyakan apa ada masalah keuangan di keluargaku. Lalu aku menggeleng. Kenapa sudah 3 bulan belum bayar SPP? Jika ada kesulitan, kamu bisa bilang, Nan, kata Pak Hendro dengan bijak. Ini surat untuk orang tua kamu. Kalau sampai akhir bulan kamu tidak bisa melunasi tagihan SPP, kamu tidak boleh mengikuti ujian praktek. Nanti tolong sampaikan ke ibu dan bapakmu ya. Jantungku benar-benar mau copot. Lututku lemas, mataku terasa panas. Orang tuaku tidak pernah terlambat memberikan uang SPP padaku. Tapi aku yang telah menggunakannya untuk kesenanganku. Penyesalan demi penyesalan datang bertubi-tubi. Aku tidak mungkin menyerahkan surat ini pada orang tuaku. Tapi untuk melunasinya pun, aku tidak memiliki uang. Nan, kok kamu belum siap-siap? Tanya ibuku. Aku lagi sakit perut, Bu. Hari ini izin gak masuk, boleh gak? Ibu mendekatiku dan memegang keningku. Gak demam ah? Ada ulangan gak di sekolah? Aku menggeleng berbohong. Gak ada, Bu. Ya udah, kalau gitu kamu istirahat ya. Nanti jangan lupa makan sarapannya. Aku mengangguk, lalu memeluk ibuku. Aku benar-benar menyayangi ibu dan ayahku. Dari semalam, aku sudah memutuskan. Aku akan pergi mencari kerja. Aku tidak mau membuat orang tuaku sedih. Kemarin, sepulang sekolah, aku melihat selebaran tentang agen yang menyalurkan pembantu dan babysitter. Mereka sedang membuka lowongan. Tekadku sudah bulat. Aku akan bekerja dan mengganti uang yang aku pakai. Sebelum menggendong tasku, aku mengamati seisi rumahku. Aku pasti akan merindukan tempat ini. Aku pun menaruh surat yang sudah kutuliskan untuk ayah dan ibuku. Dalam surat tersebut, aku tulis agar tidak perlu mencariku. Aku akan pulang nanti setelah aku mendapatkan uang. Setelah menempuh perjalanan hampir 2 jam, aku tiba di sebuah komplek dan mencari alamat yang tertulis di selebaran yang kupegang. Langkahku terhenti di depan pagar tinggi berukuran 2,5 meter berwarna hitam. Aku memencet bel
dan seorang pria berseragam hitam menanyakan keperluanku. Aku pun menjelaskan kalau aku ingin melamar kerja. Laki-laki itu membuka pagar dan mempersilahkan aku masuk. Aku disuruh menunggu di ruang tamu. 15 menit kemudian, seorang perempuan dengan wajah menor datang ditemani oleh 2 orang bodyguard. Perempuan itu menanyakan nama dan juga usiaku. Dia tersenyum senang mendengar jawabanku. Lalu, tanpa meminta izin, salah seorang bodyguardnya mengambil tasku dan menggeledah. Handphone dan KTP-ku disita. Aku pun berusaha merebutnya, tapi bodyguard yang lainnya menyeretku ke dalam sebuah kamar. Saya cuma mau ngelamar jadi pembantu atau babysitter, kataku terbata-bata. Iya, kamu diterima. Sekarang kamu bisa istirahat dulu, kata perempuan menor tadi yang aku tidak tahu namanya. Aku takut, tapi juga tidak bisa melakukan apa-apa. Apa yang akan terjadi pada hidupku? Bagaimana nanti orang tuaku? Aku menyesal telah meninggalkan rumah. Aku ingin pulang. Saat pintu kamar terbuka, ada 3 orang perempuan yang sedang duduk. Wajah mereka muram dan tanpa ekspresi. Aku pun bergabung duduk bersama mereka. Lalu, seorang perempuan berusia 20-an menyapaku. Kamu dijebak juga ya? Dijebak, ucapku dalam hati. Aku masih belum mengerti. Maksudnya apa, Kak? Aku kesini cuma mau ngelamar kerja. Aku Kiki. Perempuan itu mengenalkan dirinya. Yang baju merah, namanya Rosa. Dan baju hitam di sebelahnya namanya Ning. Aku memperkenalkan diriku, dan mereka cukup kaget saat mendengar usiaku yang masih belasan tahun. Kami dari kampung, diiming-imingi kerja di kota jadi pembantu atau pengasuh bayi, tapi nyatanya kami malah disekap. Ning menjelaskan. Mataku terasa panas. Lalu aku menangis lagi. Aku mau pulang. Aku mau pulang. Mbak Kiki merangkulku, mengatakan agar tidak menangis. Tapi aku tetap menangis. Saat malam tiba, pintu kamar terbuka. Seseorang mengantarkan 4 nasi bungkus. Dia juga mengatakan agar setelah makan kami harus segera tidur karena pukul 2 pagi kami harus pergi. Aku pun bertanya, akan dibawa kemana? Tapi laki-laki itu diam 1000 bahasa. Aku hanya memandangi nasi di depanku. Perutku terasa perih karena memang sejak siang aku belum makan apa-apa. Tapi aku benar-benar tidak berselera. Aku hanya ingin pulang. Kamu harus makan. Kalau kamu gak makan, gak ada tenaga untuk kabur, kata Mbak Kiki. Mbak Rosa dan Mbak Ning juga memaksa aku makan. Benar, kata Mbak Kiki. Aku memerlukan tenaga untuk melarikan diri. Jam 2 pagi, pintu kamar kami dibuka. 2 orang bodyguard membawa penutup mata dan juga tali untuk mengikat tangan kami. Aku berusaha melawan sekuat tenaga agar bisa pergi dari tempat ini. Saat bodyguard itu mengikat penutup mata, aku menggigit tangan bodyguard, lalu berlari. Namun, pelarianku hanya berhasil melewati pintu kamar, karena di luar kamar ada 5 orang laki-laki yang bersiap menangkapku kembali. Aku meminta tolong, teriak sekencang yang aku bisa. Sayangnya, rumah ini berada di komplek baru yang masih minim penghuninya. Kamu gak akan bisa lari, kata salah satu laki-laki yang ada di sana. Tanganku ditarik dan diikat.
Aku hanya bisa menangis dan minta belas kasihan dari orang-orang yang berusaha menangkapku. Setelah melewati perjalanan darat, kami dituntun untuk naik ke atas kapal. Aku tidak bisa melihat kemana kami akan dibawa. Dan setelah itu, aku terbangun di sebuah ruangan putih dan hanya berdua dengan Mbak Kiki. Mulai hari ini, kalian akan bekerja di sini melayani para tamu. Ini kamar kalian, dan jangan coba-coba untuk kabur. Karena jika kalian kabur, maka kami tidak segan untuk membunuh kalian. Kata pria botak berusia 30 tahunan, sambil menunjukkan beberapa foto perempuan yang disiksa dan membuatku dan Mbak Kiki ketakutan. Saat malam tiba, seorang perempuan membawakan 2 seragam dan juga alat make up. Atasan dengan tali spaghetti yang berpotongan rendah pada bagian dada, dipasangkan dengan rok yang hanya menutupi bokong, dan kami diberikan sepatu boot selutut. "Apa pekerjaan kami?" tanya Mbak Kiki. "Pelayan bar," jawab perempuan itu sambil mengedipkan mata. Aku dan Mbak Kiki saling berpandangan. "Sudah cepat ganti baju, dan setelah ini aku akan ajarkan kalian berdandan." Aku pun menurut setelah Mbak Kiki mengajakku. Kata Mbak Kiki, kami harus cari cara agar bisa kabur dari tempat ini, tapi jangan gegabah, atau kami akan berakhir menjadi mayat. Aku menghela nafas, membenarkan kata Mbak Kiki. Hari demi hari, kami bekerja dengan pakaian super seksi. Tak jarang, kami mendapatkan pelecehan. Bahkan, pernah ada tamu yang menaruh uang di sela-sela payudaraku. Aku ingin marah, tapi aku tahu aku tidak bisa melakukannya. Tanpa sepengetahuan yang lain, aku buru-buru menyimpan uang itu. Aku berharap suatu saat aku bisa kabur. Bulan demi bulan aku lalui dengan patuh. Semua yang disuruh selalu aku kerjakan dengan baik. Aku tak segan membantu teman-temanku di dapur atau membersihkan bar. Tidak terasa, sudah setahun aku bekerja di tempat itu. Ancaman yang dulu pernah dikatakan oleh pria botak sungguh terjadi. Ada seorang perempuan yang baru datang dan dia berusaha kabur. Perempuan itu dipukuli habis-habisan. Karena alasan itulah, aku dan Mbak Kiki sepakat untuk berpura-pura menikmati pekerjaan kami. Suatu hari, aku dan Mbak Kiki diajak jalan-jalan oleh Mami. Kami dianggap tidak rewel dan mau melakukan apa saja. Kami diajak pergi ke mall untuk belanja. Aku dan Mbak Kiki beralasan ingin mencoba beberapa pakaian. Saat Mami lengah, aku dan Mbak Kiki melarikan diri. Kami sudah merencanakan hari ini. Aku membawa semua uang tip yang kudapatkan dari tamu yang datang. Aku berlari tanpa menoleh ke belakang dan menaiki taksi yang berhenti di depanku. Aku hanya mengucapkan pergi yang jauh. Supir taksi pun membawa aku dan Mbak Kiki pergi. Di dalam taksi, kami menangis. Setelah cukup tenang, kami meminta pada supir taksi untuk mengantarkan kami ke KBRI. Hanya tempat ini yang kami tuju. Dan aku bersyukur mereka menerima kami dan mendengarkan semua ceritaku dan Mbak Kiki. Sebulan kemudian, aku pulang ke rumah orang tuaku. Ayah dan ibuku memelukku. Mereka tak henti-hentinya mengucapkan syukur atas kepulanganku. Dan aku pun berkali-kali meminta maaf pada mereka. Dan tidak akan mengulangi kesalahanku lagi.
Begitulah kisah kelamku.